Manual Keterampilan Klinik Sistem Indera Khusus. Mata diberikan pada mahasiswa semester V Fakultas Kedokteran Unhas Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 2020. Pemeriksaan mata pengertian. Pemeriksaan dalam ilmu penyakit mata meliputi beberapa prosedur dengan tujuan dapat menegakkan diagnosis yang benar. Pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan tajam penglihatan, pemeriksaan segmen depan bola mata yang meliputi pemeriksaan palpebra, silia, kornea, konjungtiva, bilik mata depan, iris, pupil, lensa dan vitreous anterior. Pemeriksaan segmen depan bola mata meliputi pemeriksaan vitreous posterior, retina, dan papil saraf optik. Pemeriksaan tekanan bola mata dilakukan dengan cara palpasi dan dengan menggunakan tonometer Syots. Pemeriksaan pergerakan bola mata dilakukan untuk menilai fungsi keenam otot penggerak bola mata yaitu otot rectus superior, medial, inferior, lateral, otot oblikus superior dan oblikus inferior. Pemeriksaan lapang pandangan dilakukan dengan cara konfrontasi. Pemeriksaan tajam penglihatan sentral dengan Amsler Grid. Pemeriksaan buta warna dengan lempeng Ishihara. TIU. Diharapkan sesudah melakukan kegiatan keterampilan klinik, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan mata sederhana sesuai standar kompetensi. TIK. Diharapkan sesudah melakukan kegiatan keterampilan klinik, mahasiswa dapat 1. Memberikan penjelasan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari penderita. 2. Melakukan anamnesis lengkap pada penderita dengan kelainan mata. 3. Melakukan pemeriksaan visus anak dan dewasa serta melakukan koreksi refraksi dengan benar. 4. Melakukan pemeriksaan segmen anterior bola mata dengan benar. 5. Melakukan pemeriksaan dan interpretasi tekanan bola mata dengan benar, menggunakan metode palpasi maupun dengan tonometer indentasi. 6. Melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata dan otot ekstraokuler dengan benar. 7. Melakukan pemeriksaan lapang pandangan sederhana. 8. Melakukan pemeriksaan dan penilaian segmen posterior dengan benar menggunakan funduskopi 9. Melakukan pemeriksaan tajam penglihatan sentral dengan Amsler Grid 10. Melakukan pemeriksaan buta warna dengan lempeng Ishihara. 11. Melakukan pemberian obat tetes mata dengan benar. 0 langkah kegiatan I. Melakukan ANAMNESIS lengkap pada penderita dengan kelainan mata. Tujuan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang keluhan dan kemungkinan diagnosis. 1. Pemeriksa memberi salam memperkenalkan diri dengan cara yang sopan. 2. Pemeriksa menjelaskan prosedur dan tujuan dari anamnesis. 3. Pemeriksa menanyakan identitas pasien. 4. Pemeriksa menanyakan keluhan utama. Pasien dengan gangguan pada mata biasanya datang dengan keluhan seperti mata merah, mata gatal, mata berair, mata nyeri, kotoran mata berlebih, gangguan penglihatan buta, penglihatan kabur, penglihatan ganda double, benjolan pada mata 5. Pemeriksa menanyakan lebih detail hal yang berhubungan dengan keluhan utama. Keluhan penglihatan kabur. 1. Kedua mata. Apakah sangat sedikit kabur? Penglihatan buram tertutup. Penglihatan sentral atau perifer yang kabur. Apakah semua lapangan penglihatan atau sebagian saja? Disertai rasa silau tidak? Keluhan mata merah. 1. Kedua mata. Didahului trauma tidak? Didahului disertai penglihatan kabur. Keluhan penglihatan ganda. Apakah pada satu mata atau pada saat melihat dengan dua mata? Apakah disertai pusing? 6. Pemeriksa menanyakan deskripsi keluhan utama. Lamanya. Onset tiba-tiba perlahan. Perlangsungannya konstan memberat. Aktivitas saat keluhan timbul. Kondisi yang memperberat meringankan keluhan. Apakah ada upaya pengobatan sebelumnya? Atau apakah keluhan ini pertama kali timbul atau sudah berulang? 7. Pemeriksa menanyakan kelainan mata yang lainnya. Mata merah. Air mata berlebih. Kotoran mata berlebih. Silau. Penglihatan menurun. Nyeri. Rasa mengganjal. Rasa berpasir.
serta gejala penyerta bila ada. 8. Pemeriksa menanyakan riwayat kelainan mata atau tindakan pengobatan pada mata sebelumnya. 9. Pemeriksa menanyakan riwayat penyakit yang lain, termasuk penyakit sistemik dan pengobatan yang didapat. 10. Pemeriksa menanyakan riwayat penyakit yang sama dalam keluarga lingkungan. 11. Pemeriksa mencatat hasil anamnesis. 12. Pemeriksa mengkonfirmasi ulang hasil anamnesis dan berikan kesempatan pasien untuk bertanya. 0 langkah kegiatan 2. Melakukan pemeriksaan visus yang baik tujuan. Menentukan visus dasar penderita alat. Trial lens. Trial frame. Optotipe Snellen. Penggaris 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. 2. Pemeriksa meminta penderita duduk pada jarak 5 atau 6 meter dari optotipe Snellen. 3. Pemeriksa mengukur distansia pupil DP penderita dengan menggunakan teknik limbus to limbus. Pemeriksa berhadapan dengan penderita sambil memegang penggaris di depan mata penderita. Untuk DP penglihatan jarak jauh, minta penderita melihat mata kanan pemeriksa lalu sejajarkan limbus bagian temporal mata kanan penderita dengan angka 0 pada penggaris. Lalu minta penderita melihat mata kiri pemeriksa lalu lihat penunjukan angka pada penggaris yang sejajar dengan limbus bagian nasal mata kiri penderita. Untuk DP penglihatan jarak dekat, minta pasien memfiksasi matanya ke glabella pemeriksa. Lalu sejajarkan limbus bagian temporal mata kanan penderita dengan angka 0 pada penggaris dan lihat penunjukan angka pada penggaris yang sejajar dengan limbus bagian nasal mata kiri penderita. 4. Periksa apakah terdapat kondisi mata merah infeksi inflamasi pada mata. Apabila ditemukan tanda mata merah, maka minta pasien menutup satu matanya dengan telapak tangan tanpa menekan bola mata. Bila tidak didapatkan kondisi mata merah, maka minta penderita untuk memakai trial frame yang sudah diatur sesuai DP penderita. Untuk memeriksa visus mata kanan penderita, tutup mata kiri penderita dengan occluder yang dipasang pada trial frame. 5. Minta penderita menyebutkan huruf, angka, atau simbol yang ditunjuk mulai dari baris paling atas dari optotip Snellen ke bawah. 6. Tentukan visus penderita sesuai dengan hasil pemeriksaan. Visus penderita ditunjukkan oleh angka di samping baris huruf terakhir yang dapat terbaca oleh penderita. 7. Lakukan hal yang sama pada mata kiri pasien. 8. Bila visus penderita tidak optimal hingga 20/20 atau 6/6 dilanjutkan ke pemeriksaan penilaian refraksi. 9. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Contoh, VOD visus oculus dextra sama dengan 20/20. VOS visus oculus sinistra sama dengan 2060 NO. Langkah kegiatan 3. Melakukan pemeriksaan refraksi subjektif tujuan. Menilai status refraksi dan melakukan terapi kelainan refraksi alat. Trial lens. Trial frame. Optotipe Snellen. Astigmat Clock-Dial 1. Bila pada pemeriksaan visus, didapatkan visus penderita tidak optimal hingga 20/20 atau 6/6 dilanjutkan ke pemeriksaan penilaian refraksi. 2. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. 3. Pemeriksa meminta penderita duduk pada jarak 5 atau 6 meter dari optotipe Snellen. 3. Pasangkan lensa coba plus positif dan negatif 0.5D bergantian pada trial frame. Minta penderita menyebutkan lensa mana yang memberikan bayangan yang lebih jelas. Penderita tidak harus menyebutkan semua huruf angka optotip dengan benar. Cukup jelas tidak dahulu. 4. Apabila penderita sudah menentukan lensa yang memberikan bayangan lebih jelas, mulailah dengan memberikan lensa dengan ukuran terkecil, dan kemudian minta penderita membaca kembali optotip. 5. Lensa coba diganti hingga penderita dapat membaca optotip maksimal. Pilih lensa convex plus terkuat atau lensa concave terlemah yang memberikan penglihatan terbaik. 6. Bila setelah koreksi maksimal visus belum mencapai 20/20 atau 6/6, maka dilakukan pinhole untuk menentukan kemungkinan terdapat kelainan astigmat.
Jika dengan pinhole visus bisa maju, maka dilanjutkan dengan koreksi astigmat. 7. Sebelum dilakukan koreksi astigmat perlu dilakukan fogging dengan menggunakan lensa plus 1,00 pada mata yang akan diperiksa. 8. Setelah melakukan fogging, lakukan pemeriksaan astigmat klokdial. Minta penderita untuk melihat garis mana yang paling jelas dan hitam. 9. Bila pada astigmat klokdial, penderita melihat ada garis yang paling tegas, maka diperiksa dengan lensa cilindris negatif atau positif dengan metode trial and error di mana aksisnya tegak lurus pada garis yang paling tegas tersebut. Contoh, pasien melihat garis tegas pada arah jam 3 dan jam 9 meridian 180, maka aksisnya adalah 90. 10. Setelah itu pemeriksa mulai koreksi dengan lensa ukuran terkecil 0,5D dan minta penderita untuk fokus kembali ke astigmat klokdial dan memperhatikan apakah masih ada garis yang lebih jelas dan hitam dibandingkan garis lainnya. Ukuran lensa dinaikkan secara bertahap hingga semua garis sudah sama jelas dan hitamnya. 11. Setelah mendapatkan ukuran lensa silinder yang benar, maka lensa fogging dilepas. Lalu cek kembali visus dengan menggunakan lensa yang telah dikoreksi. Jika visus belum sampai pada 20-20 atau 6-6, maka lakukan koreksi spheris kembali refined spheris hingga mencapai visus 20-20 atau 6-6. 12. Lakukan hal yang sama pada mata kiri penderita apabila tidak didapatkan visus yang optimal. 13. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Contoh, VOD sama dengan 20-60 0,75 20-20. VOS sama dengan 20-50 minus 0,50 minus 0,50 x 90 O 20-20 astigmat klokdial 0 langkah kegiatan 4. Melakukan pemeriksaan penilaian visus bayi dan anak tujuan. Menentukan kemampuan fix and follow bayi anak 1. Pemeriksa meminta anggota keluarga untuk memangku bayi anak agar anak merasa nyaman 2. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 3. Ambillah mainan kecil atau objek lain yang menarik perhatian, yang hanya menstimulasi penglihatan. Jangan menggunakan objek yang bersuara. Pegang objek sekitar 1-2 kaki di depan muka anak dan gerakan secara horizontal ke kanan dan kiri sambil mengamati kemampuan anak untuk memfiksasi dan mengikuti objek 4. Tutup satu mata dan ulangi tes tersebut. Lalu tutup mata yang satu dan ulangi lagi. Amati perbedaan yang terjadi di antara kedua mata pada kualitas fiksasi dan smooth pursuit atau reaksi penolakan terhadap oklusi. 5. Jika Anda mencurigai adanya perbedaan, tapi tidak yakin, ulangi tes, menggunakan mainan yang lain untuk mempertahankan minat anak. 6. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Contoh, VOD, Fix and Follow Plus, VOS, Fix and Follow Plus 0 langkah kegiatan V, melakukan pemeriksaan segmen anterior bola mata tujuan. Menilai kelainan pada segmen anterior bola mata alat, penlight, lupe kaca pembesar, kapas, cotton bud 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 2. Pemeriksa meminta pasien untuk duduk berhadapan pada jarak jangkauan tangan 3. Ruangan dibuat setengah gelap 4. Gunakan senter yang diarahkan ke mata penderita dengan posisi senter 45-60 O dari temporal mata yang akan diperiksa. Dimulai pada mata kanan. 5. Perhatikan palpebra. Apa terdapat edema, hiperemia, hematom, benjolan-benjolan. Lalu perhatikan lebar fisura palpebra dan posisi bola mata 6. Amati silia dan margo palpebra. Perhatikan gerakan membuka dan menutup mata. Ada yang tertinggal gerak atau tidak? 7. Pemeriksa melipat membalikkan palpebra superior ke arah luar eversi. Pemeriksaan eversi pada segmen anterior diawali dengan meminta pasien untuk melihat ke bawah ke arah kaki lalu tekan kelopak mata atas 1 cm dari margo palpebra dengan kapas lidi. Sementara kapas lidi lainnya mengeversikan margo palpebral ke arah atas.
Amati warna mukosa. Adanya benjolan-benjolan, benda asing, folikel-folikel, cobblestone, dan lain-lain. 8. Perhatikan konjungtiva bulbi. Warna, kemosis, pelebaran pembuluh darah. Ada sekret atau tidak? Amati pula sklera. Ada penipisan atau penonjolan 9. Perhatikan kornea center dari arah 45 temporal kornea. Kejernihan, bentuknya, ukurannya, kecembungan, lesi ada atau tidak, adanya pembuluh darah, terijem, dan lain-lain 10. Periksa pula sensibilitas kornea dengan kapas yang dipilin. Dengan cara kapas disentuhkan dari arah temporal ke sentral kornea. Interpretasi, normal, hipostesia atau hiperestesia. 11. Periksa kedalaman bilik mata depan dengan sinar yang diarahkan dari temporal limbus 12. Periksa refleks pupil terhadap cahaya langsung direct, cahaya tidak langsung indirect. Perhatikan pula ukuran, bentuk pupil bulat atau tidak, letak pupil sentral atau tidak 13. Periksa iris, bentuknya, warnanya, ada sinekia tidak. 14. Periksa lensa. Sinar dari arah 30450 sebaiknya pupil dilebarkan. Perhatikan letak, kejernihan. Shadow test 15. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Teknik eversi kelopak mata atas teknik menilai kedalaman bilik mata depan tes sensitivitas kornea 0 langkah kegiatan V. Melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode palpasi tujuan. Melakukan pemeriksaan tekanan bola mata secara kualitatif 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 2. Pemeriksa duduk berhadapan dengan penderita dengan jarak jangkauan tangan pemeriksa 25. 30 cm. 3. Mintalah penderita untuk melirik ke bawah, bukan menutup mata. 4. Mulailah pemeriksaan dari mata kanan. 5. Kedua jari telunjuk berada pada palpebra superior. Ibu jari, kelingking, jari manis, dan jari tengah memfiksasi di daerah tulang sekitar orbita. 6. Jari telunjuk secara bergantian menekan bola mata melalui palpebra dan merasakan besarnya tekanan bola mata. 7. Besarnya tekanan dilambangkan dengan ten. TN1, TN2, ten plus 1, ten plus 2, 8. Prosedur yang sama dilakukan pula pada mata kiri 9. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Contoh, TOD tekanan intraokuler okulus dextra sama dengan ten. TOS tekanan intraokuler okulus sinistra sama dengan ten plus 1 0 langkah kegiatan 7. Melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode INDENTAS menggunakan TONOMETERSCHIOTZ tujuan. Melakukan pemeriksaan tekanan bola mata secara kuantitatif menggunakan alat tonometer SIOTS, tabel konversi, lidokain 2% atau pantocain 0,5% atau 2%, kapas alkohol, tetes mata antibiotik 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 2. Baringkan penderita di tempat tidur. 3. Anestesi topikal dengan menggunakan tetes mata pantocain 0,5% 4. Pemeriksa menyiapkan alat tonometer SIOTS. Gunakan beban tonometer yang terendah, 5,5 Ger. Lakukan kalibrasi alat tonometer. 5. Desinfeksi indentasi dengan alkohol 70%. Biarkan sampai kering. 6. Penderita diminta melihat ke atas dengan melihat lurus pada ujung ibu jari penderita yang diposisikan di atas mata yang akan diperiksa. 7. Kelopak atas dan bawah dibuka lebar dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan non-dominan. Tidak boleh menekan bola mata. 8. Letakkan tonometer dengan hati-hati pada permukaan kornea. Tepat di tengah dengan posisi benar-benar vertikal dan tanpa menekan bola mata. Selanjutnya baca skala yang ditunjukkan oleh jarum. 9. Sesuaikan hasil pembacaan dengan tabel konversi yang tersedia satuan MIC.
Jika hasil pemeriksaan didapatkan tekanan intraokuler yang tinggi maka dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan beban 7,5 GER dan 10 GER sebagai perbandingan. 10. Teteskan antibiotik topikal setelah pemeriksaan. 11. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Contoh, TOD sama dengan 55,5 sama dengan 17. 3 mm raksa. TOS sama dengan 35,5 sama dengan 24,4 mm raksa 5,57,5 sama dengan 23,8 mm raksa 8,10 sama dengan 23,1 mm raksa 0. Langkah kegiatan 8. Melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata. Tujuan: menilai adanya hambatan pergerakan bola mata alat. Penlight Center 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. 2. Pemeriksa duduk berhadapan dengan pasien dengan jarak jangkauan tangan pemeriksa 25-30 cm. 3. Pemeriksa meminta pasien untuk memandang lurus ke depan. 4. Arahkan senter pada glabella pasien dan amati pantulan sinar pada kornea dan minta pasien untuk melirik ke arah cahaya senter tanpa menggerakkan kepala. 5. Kemudian gerakan senter dengan membentuk huruf H mengikuti Six Cardinal of Gaze dan berhenti sejenak pada waktu senter berada di arah Six Cardinal of Gaze. Amati posisi dan gerakan kedua bola mata selama senter digerakkan. 6. Letakkan penlight pensil pada jarak 30 cm di depan mata penderita. Lalu minta penderita untuk mengikuti melihat ujung penlight pensil yang digerakkan mendekat ke arah hidung penderita. 7. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Nilai 0 mengindikasikan gerakan bola mata normal. Nilai -1 sampai -4 mengindikasikan adanya hambatan gerakan bola mata. Nilai +1 sampai +4 mengindikasikan adanya overaksi dari otot pergerakan bola mata. Contoh, OD, 0 OS, 0, 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 0. Langkah kegiatan IX. Melakukan pemeriksaan lapangan pandang dengan cara konfrontasi. Tujuan: menilai adanya gangguan lapangan pandang. 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. 2. Mintalah penderita untuk duduk berhadapan. Posisi bola mata antara penderita dan pemeriksa selaras dengan jarak 30-50 cm. 3. Pemeriksa meminta pasien untuk menutup mata yang tidak diperiksa. Pemeriksa juga menutup mata di sisi yang sama dengan mata pasien yang ditutup. 4. Pemeriksa meminta pasien untuk memfiksasi mata yang tidak tertutup ke arah mata pemeriksa yang tidak tertutup. 5. Mintalah pasien agar memberi respons bila melihat objek yang digerakkan pemeriksa di mana mata pasien tetap terfiksasi pada mata pemeriksa. 6. Gerakan objek dari perifer ke tengah dari arah superior, temporal, inferior, dan nasal. 7. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Contoh, lapangan pandang temporal mata kanan menyempit dibandingkan lapangan pandang normal. 0. Langkah kegiatan X. Melakukan pemeriksaan segmen posterior. Tujuan: menilai kelainan pada segmen posterior bola mata alat. Midriaticum et. Oftalmoskop Direct 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. 2. Persiapan pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan segmen posterior, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata pasien dengan metode palpasi atau metode indentasi dengan tonometer Syots. Jika tekanan bola mata pasien normal, maka dapat dilakukan pemberian tetes mata midriaticum yang akan memberi efek dilatasi pupil pasien sehingga dapat dilakukan pemeriksaan segmen posterior. Akan tetapi jika tekanan bola mata di atas normal, maka kontraindikasi untuk dilakukan pemberian tetes mata midriaticum. 3. Persiapkan alat untuk pemeriksaan segmen posterior bola mata direct ophthalmoscope. Ruangan dibuat setengah gelap. Penderita diminta melepas kacamata dan pupil dibuat midriasis dengan tetes mata midriatil. 4.
Sesuaikan lensa oftalmoskop dengan ukuran kacamata penderita. 5. Mata kanan pemeriksa memeriksa mata kanan penderita. Mata kiri pemeriksa memeriksa mata kiri penderita. 6. Mintalah penderita untuk melihat satu titik di belakang pemeriksa. 7. Arahkan ke pupil dari jarak 25-30 cm oftalmoskop untuk melihat refleks fundus dengan posisi cara pegang yang benar. 8. Periksa secara seksama dengan perlahan maju mendekati penderita kurang lebih 5 cm. 9. Sesuaikan fokus dengan mengatur ukuran lensa pada oftalmoskop. 10. Amati secara sistematis struktur retina dimulai dari papil optik, arteri dan vena retina sentral, area makula, dan retina perifer. 11. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Contoh, FOD funduskopi okulus dextra sama dengan refleks fundus plus, papil N2 batas tegas, CDR, 0,3, AV, 23, makula, refleks fovea plus, retina perifer kesan normal. Contoh interpretasi fundus normal fos funduskopi okulus sinistra sama dengan refleks fundus plus, papil N2 batas tidak tegas, CDR. Sulit dievaluasi. AV. 24 kesan berkelok-kelok, makula. Refleks fovea kesan suram. Retina perifer tampak perdarahan intraretinal bentuk flem sapet hemorrhage di seluruh kuadran. Contoh interpretasi fundus abnormal. Rubber stabilizer viewing window auxiliary lens selektor recos disdiopter indikator switch button aperture shutter illumination dial filter level 0. Langkah kegiatan C. Melakukan pemeriksaan AMSLER grid. Tujuan. Menilai adanya gangguan penglihatan sentral alat. Amsler testing grid 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. 2. Mintalah penderita untuk memegang testing grid sejajar dengan garis pandang mata. Dengan jarak kira-kira 36 cm 14 inci dari mata penderita. Tutuplah mata lain yang tidak sedang diperiksa. 3. Mintalah penderita untuk memfiksasi matanya pada central spot dari testing grid tersebut. 4. Tanyakan pada penderita apakah garis-garis lurus pada testing grid berubah menjadi garis lengkung distorted atau apakah garis-garis tersebut hilang loss. 5. Mintalah pasien untuk menggambar area yang distorted maupun yang loss pada Amsler grid notepad. Pastikan pada notepad tersebut tercantum tanggal pemeriksaan, nama penderita dan mata manakah yang diperiksa. 6. Lakukan pemeriksaan ini pada kedua mata. 0. Langkah kegiatan 12. Melakukan pemeriksaan buta warna. Tujuan. Menilai adanya kelainan penglihatan warna alat. Ishihara plate. Tabel evaluasi 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. 2. Cahaya ruangan harus dibuat cukup. Tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup agar warna pada buku Ishihara terlihat jelas. 3. Pasien diminta untuk menutup salah satu matanya, lalu membaca tulisan pada buku Ishihara pada jarak tanda kurang lebih 30-40 cm dengan mata yang tidak ditutup. 4. Setiap plate dibaca dalam waktu 5 detik. Hasil pembacaan dituliskan dalam tabel evaluasi 5. Lakukan langkah pemeriksaan yang sama untuk sebelah mata pasien. 6. Hasil pembacaan pada tabel evaluasi disimpulkan. 0. Langkah kegiatan 13. Pemberian obat tetes mata. Tujuan. Mempelajari cara pemberian obat tetes mata. A. Obat tetes mata 1. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. 2. Pemeriksa melakukan prosedur cuci tangan. 3. Penderita dibaringkan dengan posisi telentang atau penderita duduk dengan posisi kepala menengadah ke arah langit-langit ruangan. 4. Instruksikan penderita untuk membuka kedua mata. 5. Lebarkan visura palpebra dengan jari telunjuk dan ibu jari pada mata yang hendak diberi obat tetes. 6. Teteskan obat pada daerah sklera pasien. Instruksikan pasien untuk melirik ke arah temporal atau nasal. 7. Instruksikan pasien untuk menutup mata beberapa saat kemudian berkedip agar obat dapat menyebar ke permukaan bola mata. 8. Bersihkan daerah sekitar kelopak mata.